Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, pertanyaan saya tadi sebelum kita break, mengapa ikhlas ini disebut sebagai ruh yang menghidupkan amal, Kiai? Iya, karena ikhlas itu menjadi jembatan utama antara saya dengan Allah. Itu jembatan utamanya itu adalah ikhlas. Karena orang sholat itu belum tentu karena Allah. Coba kita lihat masa pemilu itu. Masjid itu penuh loh. Semua calon anggota DPR ke masjid. Semua pasti begitu. Iya. Saya pun mungkin sama saja. Ketika ada santri saya, ketika ada orang, maka saya kan rajin ke masjid, rapi, sholat dia bajunya begini. Tapi ketika saya sendiri kan belum tentu saya sebaik ini. Nah, ini yang menjadi kunci rahasia kan dari yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu sirnya, rahasianya. Jadi kata Ibnu Athaillah, itu yang namanya sholat, yang namanya apapun, itu jasad aja. Jasad itu sebagus apapun, nggak ada ruhnya, nggak mau. Mbak Eva ada laki-laki ganteng banget tapi nggak ada ruhnya, takut malah. Iya kan? Iya. Saya ngeliat perempuan cantik tapi sudah nggak ada ruhnya, takut saya. Sama, kita sering takut jasmani nih. Tapi kita nggak pernah membayangkan bahwa sholat itu lahiriahnya. Inti dari sholat itu kan hatinya. Puasa itu kan ujungnya kata Quran untuk bertakwa. Berarti rahasianya kan di situ. Bukan sekedar menahan hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum. Maka ikhlas itu menjadi rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi malaikat itu mencatat pekerjaan. Itu mencatat semua. Malaikat tuh nggak tahu saya sholat, nggak tahu gitu ya, karena tujuan dia mencatat, dia tidak punya hak apapun. Nanti itu ada malaikat sendiri yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan screening ini. Itu yang di dalam bahasa syariat dikatakan amal kita itu menuju Allah. Nah, karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah itu ada sistemnya. Dia ada screening nanti. Malaikat yang mencatat kita, tugasnya nyatat. Dia nggak boleh diskresi terus bilang, oh ini Faiz nggak ikhlas, nggak bisa. Yang tahu itu cuma Allah. Nanti Allah buat parameter itu yang Allah berikan kepada malaikat tertentu, itu screening. Bisa jadi kalau kata guru saya dulu, itu pendekatan metafora namanya. Ini amal banyak sekali. Tiba-tiba begitu dibawa, nggak boleh dimasuk kata malaikat. Kenapa? Ini bau. Kenapa bau? Sholatnya bukan karena Allah. Air matanya itu bukan karena Allah. Maka ada screening. Nah, sementara yang ikhlas, itu yang bersihkan. Makanya dulu guru saya itu bilang gini, yang paling istimewa dari surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas. Karena semua surah di Al-Quran, jadi para pemirsa harus tahu ya, namanya surah di Al-Quran itu tidak semuanya datang dari Rasulullah loh. Tapi ada tradisi orang, ya, atau memang tradisi yang dikembangkan juga oleh Nabi misalnya. Kenapa surah itu namanya Al-Baqarah? Karena ada kata Al-Baqarah. Oke, penamaannya berarti. Penamaannya. Karena kenapa ini surah namanya Ali Imran? Karena bicara keluarga Imran. Itu dari Nabi yang ini. Tapi ada yang dari orang biasa. Kayak kita nih. Kita kan banyak nggak tahu nama surah, tapi tahu ayat tertentu di surah itu. Iya. Itu tadi imamnya maghrib baca surah apa? Surah Alam Nasroh. Emang ada di Quran surah Alam Nasroh? Enggak ada. Yang ada surah Al-Insyirah gitu loh. Tapi orang menamakan Alam Nasroh. Tadi imamnya baca surah apa? Surah Inna A'toina. Artinya apa? Penamaan surah baik yang dari Nabi maupun inisiatif para sahabat itu sejatinya akan mengambil sesuatu yang terlihat di dalam surah itu. Kecuali apa? Al-Ikhlas nih. Dari Qul huwallahu ahad itu sampai akhir nggak ada kata-kata ikhlas. Gitu loh. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kan ada nas-nasnya di situ. Ya, ada semuanya gitu ya. Surah apapun, At-Takasur ada, ya kan, At-Tin ada, yang besar-besar itu Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal. Tapi ikhlas itu nggak ada. Itu untuk menunjukkan bahwa ikhlas itu adalah ketiadaan. Ketiadaan apapun dalam benak saya di alam semesta kecuali satu
yang maha ada, yang darinya diadakan semua yang ada, bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah itu sudah maha ada. Ya, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Hebatnya lagi nih Mbak Eva ya, saya kemarin dengan Mila itu punya episode tentang tauhid, ya, yang memang agak rumit kalau dikaitkan dengan pemahaman tauhid yang dalam. Sifat Allah itu semuanya ada dalilnya, kecuali sifat yang paling pokok, wujud. Allah itu ada. Itu hanya dipahami dari seluruh ayat Quran. Tapi letter fokus yang menunjukkan Allah itu ada dalam bentuk ayat, wahai manusia Allah itu ada, nggak ada. Kalau Allah itu mendengar, wa huwas sami', maha tahu, alim, maha kuasa, al-qadir misalnya, penyayang, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah itu wujud, terus katakan, kalau kita ngarang ayat, fa'ilamu annallaha mawujud, nggak ada. Kenapa? Karena wujud Allah itu tidak butuh dalil. Karena wujud Allah itu begitu terasa dalam diri kita semua. Karena tanpa adanya Allah yang maha wujud ini, maka tidak ada wujud apapun. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, sirru wujudil amal. Amal itu akan berwujud kalau ada ikhlasnya. Karena kalau tidak ada ikhlasnya, lalu apa yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat melebihi keyakinan dan keindahan hati kita kepada Allah. Jadi di situ pentingnya ikhlas. Ya, jadi sangat penting, dan para pemirsa jangan tanya sama saya. Karena saya juga nggak tahu ukuran ikhlas itu apa, bagaimana menjadi ikhlas itu tekniknya. Itu tidak bisa kemudian seperti sholat sah atau tidak sah. Kalau sholat sah atau tidak sah, itu tekniknya ada. Takbiratul ihram, gerakannya kayak apa, bacaan fatihahnya, tajwidnya, makhrajnya, ruku gimana bentuknya, sujud misalnya tangan dulu, apa lutut dulu, itu diperdebatkan. Tapi ketika bertanya, bagaimana saya supaya ikhlas dalam sholat, itu teorinya, kata guru saya, itu sebesar apa mahabbah, kecintaanmu kepada Allah, harapanmu kepada Allah, itu yang akan mengajarkanmu tentang ikhlas. Jadi kalau masih harapannya itu 50-50, ada Allah, ada uang. Ya kan, ada Allah, ada perempuan cantik. Ini kan yang jomblo kadang-kadang sholat duha supaya dapat istri. Itu ketiga subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal, itu pikirannya bukan hanya Allah. Ya Allah, itu ada perempuan. Dia ingin seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan riyadhah. Riyadhah itu dari kata-kata olahraga. Kayak pemain profesional tuh kan sebelum main itu keliling lapangannya sudah kayak kita main beneran itu, ya. Dia ngemesnya itu sampai shuttlecocknya rusak betulan itu, padahal masih pemanasan. Nah, sayangnya kita sebelum sholat itu tidak mau melakukan pemanasan untuk mengaji dan mengkaji bahwa inna sholati wa nusuki itu kan lillah. Nah, oleh karena itu ada pemanasan nih sebelum sholat, disuruh wudhu, disuruh niat. Makanya para pemirsa, dulu ulama tuh nyuruh usolli. Usolli itu nggak ada dalilnya, tapi usolli itu bagian dari ikhtiar dan usaha. Ketika saya dengan mulut saya mengatakan usolli fardhal maghribi misalnya, maka iya saya ini mau sholat loh. Persiapan itu ya. Persiapan itu bukan masuk waktu, bukan bagian dari sholat. Baca majalah juga boleh, ngelihat breaking news CNN juga boleh, terus Allahu Akbar belum bisa, boleh. Nah, sama-sama boleh. Kata ulama, ini i'anah, menolong untuk menunjukkan kehusuan. Kalau khusyuk ini terwujud, itu melahirkan perilaku yang namanya ikhlas. Nah, tadi kita bicara ikhlas, kemudian ada juga soal kerendahan hati, yang membuat amal ini nanti akan menghasilkan hasil yang sempurna begitu ya. Betul. Kita akan bahas, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.